Dan Rem 022 Pantai Timur Kolonel Infanteri Tagorio Pasaribu didampingi Komisaris Meranti Group Kevin Pan resmikan pembukaan gerai Jeko Donuts and Coffee, Mako dan Johnny Andrean bertempat di Kompleks Perumahan Meranti Land di Jalan Asahan, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Senin 1 Juli 2024. Jeko Donuts and Coffee salah satu produk food and beverage kenamaan yang telah membuka ratusan gerai Jeko di seluruh Indonesia dan beberapa negara lain. Kini hadir di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara sebagai komitmen dalam memanjakan dan memberikan pelayanan spesial bagi para pelanggannya. Acara pembukaan ditandai dengan pengguntingan pita oleh Danrem 022 PT didampingi Komisaris Meranti Group dan manajemen Jeko, Mako, dan Johnny Andrean. Selain peresmian Jeko Donuts, di tempat yang sama juga hadir gerai makanan produk Mako dan outlet perawatan dan kecantikan Johnny Andrean yang menawarkan berbagai produk kecantikan bagi para pelanggan. Kevin Pan selaku Komisaris Meranti Group menyampaikan ucapan selamat atas opening Jeko, Mako, dan Johnny Andrean di Kompleks Perumahan Meranti Land. Kevin menyebutkan seluruh jajaran direksi Meranti Group sangat senang bisa bekerja sama dengan pihak terkait dan harapannya dengan hadirnya brand besar ini juga menjadi gebrakan besar untuk ekonomi di Siantar, Simalungun, dan meningkatkan nilai investasi di Meranti Land. Tentunya dengan pembangunan ini diharapkan dengan situasi tempat ini di belakang juga ada perumahan Meranti Land ya. Yang akan nanti dihuni banyak orang. Otomatis dengan pembangunan Jeko ini akan diikuti oleh brand-brand lain. Bisa makanan, bisa minuman. Tentunya terakhir outcome-nya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Pak Yami. Jadi akan berdampak signifikan pada pertumbuhan ekonomi. Karena brand-brand lain mengikuti, berarti tenaga kerja pun akan terserap banyak. Tentu kita cukup berbangga ya karena wilayah Kota Pematang Siantar dan Simalungun ya tentunya menjadi semakin ramai, apalagi kan dikenal sebagai kota wisata, sehingga kota wisata tentunya ya banyak pendatang ya, banyak pengunjung, melancong gitu. Nah ini menjadi salah satu pilihan lah bagi masyarakat untuk menikmati kota Siantar dan kota Simalungun. Karena kan Danau Toba sendiri ditetapkan sebagai tujuan wisata ya, prioritas. Harapan kita juga Jeko ini bisa menyerap tenaga kerja yang ada dari Kota Simalungun. Kami senang karena nanti pasti jumlah kunjungan minimal ke Kecamatan Siantar ini menjadi pusat perhatian. Wilayah Kecamatan Siantar, Rambu Merah ini akan menjadi epicentrum. Dari Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dalam rangka HUT Kabupaten Deli Serdang ke-78, DPRD Kabupaten Deli Serdang menggelar sidang paripurna istimewa yang digelar di ruang sidang paripurna kantor DPRD Deli Serdang Senin 1 Juli 2024. Sidang ini dihadiri Ketua DPRD Deli Serdang, Zaki Sahri, Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Amit Damanik, Tengku Ahmad Tala'a, dan Nusantara Tarigan Silangit beserta anggota DPRD lainnya. Sidang yang seyogyanya dipimpin oleh Ketua DPRD Deli Serdang Zaki Sahri. Namun pada sidang paripurna istimewa tersebut diserahkan dan dipimpin Wakil Ketua DPRD Deli Serdang Tengku Ahmad Tala'a. Dalam sejarah, Deli Serdang ini terdiri dari dua kesultanan, yaitu Kesultanan Deli dan Kesultanan Serdang. Dan salah satu Wakil Ketua DPRD Deli Serdang merupakan Sultan Serdang. Maka di hari spesial ini, Ketua DPRD Zaki Syahri menyerahkan pimpinan sidang paripurna istimewa dalam rangka HUT Kabupaten Deli Serdang ke-78 kepada Wakil Ketua DPRD Deli Serdang, Tengku Ahmad Tala'a. Dalam kata sebutannya, Tengku Ahmad Tala'a yang juga merupakan Sultan Serdang mengatakan bahwa pada waktu yang bersamaan, tanggal 1 Juli 2024 juga HUT Bayangkara ke-78. Ia pun turut mengucapkan Dirgahayu Bayangkara ke-78, Polri presisi mendukung percepatan transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia Emas. Sultan mengajak saling bersinergi secara positif untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Deli Serdang. Berbagai program pembangunan yang dilaksanakan selama ini tak lepas dari berbagai hambatan, kekurangan, dan tantangan yang menjadi motivasi bersama, sehingga tahap demi tahap mampu keluar dari berbagai hambatan.
kekurangan, dan tantangan tersebut. Hal ini seirama dengan tema Hari Jadi ke-78 Kabupaten Deli Serdang terus melangkah untuk kejayaan Deli Serdang. Sultan juga mengajak untuk menggelorakan semangat persatuan menuju Deli Serdang yang maju dan sejahtera. Sebagai bukti dari keberhasilan yang telah dicapai selama ini, pemerintah Kabupaten Deli Serdang telah menerima berbagai penghargaan baik dari pemerintah provinsi, pusat maupun lembaga-lembaga internasional dalam kurun waktu bulan Juli 2023 hingga Juni 2024. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu GRIP, Hercules Rosario de Marcial, mendapatkan kehormatan dari masyarakat Kabupaten Karo. Hercules dan istrinya mulai hari Selasa 2 Juli 2024 sudah resmi menjadi bagian dari masyarakat suku Karo. Peresmian ini ditandai dengan penabalan marga Tarigan untuk Hercules dan istrinya Nia Dania ditabalkan marga Perangin-Angin Bangun. Penabalan marga yang dilaksanakan di Hotel Brastagi Cottage tersebut dihadiri oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Kabupaten Karo, terutama orang tua angkat Hercules dan istrinya. Saat penabalan marga, Hercules bersama sang istri diminta untuk naik ke atas panggung untuk menjalani prosesi adat. Untuk meresmikan, Hercules dan istrinya menjadi bagian dari suku Karo. Keduanya diberikan beberapa tanda seperti penyematan kain uwis dan diberikan petuah dan pengakuan dari keluarga besar Tarigan dan Perangin-Angin Bangun. Usai prosesi adat, Hercules yang telah resmi disematkan marga Tarigan mengungkapkan jika dirinya berterima kasih karena sudah diterima dengan baik menjadi bagian dari masyarakat Karo. Dirinya mengungkapkan dengan sah menyandang marga Tarigan saat ini semua suku Karo terutama marga Tarigan adalah bagian dari keluarganya. Amanah pemberian gelar Tarigan. Mudah-mudahan gelar ini kami akan menjaga baik-baik. Dan pemberian ini kami akan menjaga baik-baik. Kami sudah bagian dari keluarga besar Tarigan. Terkait marga Ketum dipilih karena itu berdasarkan permintaan ketua kami DPD Sumut, Kakanda Samsul Tarigan, supaya sesuai dan sama dengan marga ketua DPD kami. Harapan kami karena Ketum sudah kita jadikan dan sahkan marga Tarigan yang notabene itu marga suku Karo. Permintaan kami agar dimanapun nanti Ketum bisa mengingat selalu suku Karo. Dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara, Bayu TV One mengabarkan. Memeriahkan Malam Puncak HUT Kota Pagar Alam ke-23, pemerintah Kota Pagar Alam bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia menggelar talk show literasi digital di lapangan Alun-Alun Selatan Kota Pagar Alam 29 Juni 2024 kemarin. Melalui program literasi digital, Kementerian Kominfo mendorong seluruh lapisan masyarakat untuk lebih paham menggunakan teknologi digital, meliputi skill, digital safety, digital culture, digital ethics, dan menghindari berita hoax. Dalam talk show ini diundang berbagai narasumber yang berkompeten, di antaranya Kapolres Pagar Alam yang diwakili Kapolsek DT Ibda Budianto, YouTuber Triswaka, dan runner-up Putri Indonesia tahun 2019 Helvanda Herman. Kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, Forkopimda Pagar Alam, Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda, serta tamu undangan lainnya. Untuk rangkaian HUT ulang tahun ke-23 Kota Pagar Alam yang pada hari ini tanggal 29 Juni tahun 2024. Banyak rangkaian dari tanggal 1 merupakan dari seni budaya, pergelaran seni budaya, bersama Expo. Digital tadi Pak, untuk masyarakat Pagar Alam gimana harapannya nih Pak? Harapan kita supaya kita bijaksana untuk menggunakan hak-hak kita dan menggunakan media kita agar kita benar-benar menjadi orang yang bijak. PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia mengatakan berbagai kegiatan pada HUT Kota Pagar Alam Sumatera Selatan sudah dilaksanakan berbagai event dan malam ini merupakan puncaknya. Dirinya mengapresiasi semua panitia penyelenggara dan mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kominfo yang telah menggelar seminar literasi digital. Pada malam puncak HUT Kota Pagar Alam ke-23 diberiakan oleh artis ibu kota Triswaka, Dodi Kangen Band, Zizan Band, Syahriadi, dan Richa Monika. Ribuan masyarakat sangat antusias dalam menyaksikan panggung hiburan pada malam puncak HUT Kota Pagar Alam yang ditutup dengan kembang api. Dari Pagar Alam, Sumatera Selatan, Kiki Habibi TV One mengabarkan.
Peringatan hari ulang tahun Kota Pagar Alam ke-23 ditandai dengan digelarnya rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di ruang sidang utama DPRD Jumat 21 Juni 2024. Rapat paripurna ini dipimpin dan dibuka langsung Wakil Ketua 1 Desi Siska, serta dihadiri langsung PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni, PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, Kapolres Pagar Alam AKBP Erwin Aras Genda, anggota DPRD Pagar Alam, serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Pagar Alam, dengan turut dihadiri tamu undangan lainnya. Dalam kata sambutannya, Wakil Ketua 1 DPRD Kota Pagar Alam Desi Siska mengatakan, di hari ulang tahun ke-23, Kota Pagar Alam mengusung tema Sinergitas untuk Pagar Alam Cemerlang. Sinergitas di pemerintah sangat diperlukan dalam menciptakan inovasi kreatif guna mendukung ekonomi kerakyatan menuju Pagar Alam yang lebih cemerlang. Sementara itu dalam sambutannya, PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia mengatakan pemerintah daerah bersinergi dalam berbagai bidang pembangunan nasional dan provinsi Sumatera Selatan guna mewujudkan kemajuan bersama dalam berbagai hal untuk mewujudkan masyarakat yang maju dan sejahtera. Ini kita baru bersama-sama mengikuti peringatan hari ulang tahun Kota Pagar Alam yang ke-23. Banyak sekali capaian yang sudah diraih, prestasi yang ini suatu kerja keras untuk bersama memimpin bersama-sama dengan masyarakat. Kita mengadakan rapat paripurna istimewa dalam rangka ulang tahun Kota Pagar Alam yang ke-23 tahun 2024. Jadi harapannya apa nih Bu di HUT ke-23 ini? Sesuai dengan tema ulang tahun Kota Pagar Alam, sinergitas untuk Pagar Alam Cemerlang, semoga dari DPRD sendiri bisa dan pemerintah Kota Pagar Alam bersinergi untuk kemajuan Kota Pagar Alam yang semakin cemerlang. Kami mengundang Kepala Daerah. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Pemerintah Kota Pagar Alam menggelar Besema Expo ke-20 yang diikuti 33 peserta UPD di lingkungan pemerintah Kota Pagar Alam. Acara ini dihadiri PJ Wali Kota Pagar Alam Lusapta Yuda Kurnia, PJ Sekda Rano Fahlesi, Kapolres AKBP Erwin Aras Genda, dan tamu undangan lainnya yang digelar di Lapangan Merdeka Alun-Alun Utara Kota Pagar Alam 21 Juni 2024 kemarin. Dalam kegiatan Besema Expo ini, Dinas Kesehatan Pagar Alam dan RSUD Besema membuka layanan kesehatan bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan gratis pemeriksaan gula darah dan cek HB, memberikan konsultasi gizi, memberikan contoh makanan bergizi, serta melaksanakan secara simbolis sunatan massal. Semua bergerak, seluruh stakeholder, baik dari gerakan monitoring ibu hamil, kemudian dari anak yang baru lahir, kemudian yang prastunting, dan itu semua dilakukan cek kesehatan dan dilakukan intervensi langsung berupa bantuan dan juga program-program yang langsung menuju sasaran seperti sebutir telur yang diberikan kepada anak-anak yang stunting, dan alhamdulillah dengan prevalensi dan intervensi yang tersebut stunting di Kota Pagar Alam terjaga dengan baik. Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam ada pelayanan yaitu cek gula darah, cek HB, ada sunatan massal, tapi di sini sunatan massalnya kita simbolis dan selanjutnya akan dilaksanakan di puskesmas. Kemudian juga kita ada contoh makanan sehat untuk sesuai mengemas untuk penderita stunting. Kita mengadakan promosi kepada masyarakat tentang bagaimana cara melaksanakan gerakan hidup sehat. Terima kasih pada pemerintah Kota Pagar Alam telah menyelenggarakan surat massal dan berjalan dengan lancar. Alhamdulillah, saya berterima kasih sangat. Dari Pagar Alam Sumatera Selatan, Kiki Habibi, TV One mengabarkan. Sebagai wilayah yang memiliki warisan serta akulturasi budaya dengan etnis Tionghoa, Provinsi Kepri menjadi salah satu tujuan wisatawan mancanegara, khususnya wisatawan asal Tiongkok. Berbagai warisan berupa bangunan bersejarah maupun bangunan baru, keagamaan serta budaya bercirikan Tiongkok menjadi salah satu daya tarik wisatawan asal Tiongkok berkunjung ke Provinsi Kepri. Daya tarik wisata tersebut membuat delegasi pemerintah Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok, melakukan kunjungan ke pemerintah Provinsi Kepri untuk menjajaki berbagai kerjasama yang salah satunya adalah bidang pariwisata. Pada kunjungan perdana ini, delegasi pemerintah Provinsi Hubei menyempatkan diri mengunjungi bangunan pagoda tertinggi di Indonesia, yaitu Pagoda Sata Sahasra Buddha di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau.
Kemegahan pagoda yang dibangun berdampingan dengan vihara terbesar di Asia Tenggara, yaitu Vihara Avalokitesvara, menjadi salah satu daya tarik wisatawan Tiongkok berkunjung ke Tanjung Pinang. Objek wisata lain yang tidak kalah menarik adalah Vihara Patung Seribu. Jadi Wisman Tiongkok dalam portofolio kunjungan Wisman di Kepri, dia menempati urutan yang ketiga setelah Singapura dan Malaysia. Namun, kuantitinya masih relatif kecil, sekitar 7.000 orang untuk tahun 2023. Nah, kita ingin potensi wisatawan Tiongkok ini lebih besar, seperti yang disedot oleh negara-negara lain. Apa yang menjadi insentif agar Tiongkok bisa? Salah satunya mudah-mudahan Tiongkok akan diusulkan oleh pemerintah dalam paket regulasi yang baru, mendapatkan fasilitas bebas visa untuk masuk ke Indonesia, tidak terkecuali untuk Kepri. Berbagai upaya kini terus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri guna meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara. Promosi objek wisata serta kegiatan budaya bercirikan Tiongkok terus dilakukan di berbagai wilayah Kepri yang memiliki potensi. Dari Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah Khairullah, TV One mengabarkan. Hamparan bebatuan alam yang indah dan berukuran besar yang tersusun di pantai menjadi salah satu keunikan destinasi wisata di ujung utara Indonesia, yaitu Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau. Bebatuan purba zaman prasejarah dengan keunikannya ini menjadikan Natuna sebagai taman bumi atau geopark sekaligus menjadi destinasi wisata alam unggulan di Kepri. Salah satu menjadi unggulan dari geopark Natuna ini adalah Taman Batu Alif atau Alif Stone Park yang terletak di Pulau Ranai, Natuna. Keindahan dan keunikan destinasi wisata Alif Stone Park menjadi daya tarik wisatawan untuk berkunjung ke Natuna. Wisata alam Geopark Natuna ini juga didukung dengan fasilitas wisata alam lainnya yang tak kalah menawan, yaitu pantai indah dengan hamparan pasir putih serta air laut yang jernih. Bebatuan purba berusia jutaan tahun yang menawan ini juga tersebar di sejumlah wilayah di Kabupaten Natuna. Selain Taman Batu, juga terdapat sejumlah tebing batu menawan yang kini menjadi destinasi wisata di Natuna. Arah kebijakan dan strategi pembangunan pariwisata Natuna itu sangat tematik. Temanya adalah geopark. Jadi di dalam geopark itu ada geosite, ada geotrail. Nah, jadi nggak usah pusing-pusing lagi seperti apa pembangunan pariwisata Natuna itu. Perkuat positioningnya sebagai destinasi geopark atau taman bumi nasional. Nah, memperjuangkan Natuna dari geopark nasional, tinggal satu langkah lagi kita memperjuangkan ke UNESCO Global Geopark. Jadi tema pembangunan pariwisata Natuna adalah geopark. Keunggulan wisata alam Natuna sebagai taman geopark nasional yang kini sedang diperjuangkan sebagai geopark global di United Educational, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO menjadi harapan besar dalam upaya meningkatkan kunjungan wisata di Kepri dan Natuna khususnya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Kurnia Saifullah, TV One mengabarkan. DPW Partai Nasdem Sumatera Utara secara resmi berkoalisi dengan Partai DPD Gerindra Sumut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah Kota Medan. Nasdem Sumut mengusung keponakan Surya Paloh, Riko Waas, sebagai bacalon wali kota Medan, sementara Gerindra pun mengusung Zakiuddin Harahap sebagai bacalon wakil wali kota Medan untuk mendampingi Riko. Meski pada pemilihan presiden lalu Partai Nasdem dan Gerindra berbeda calon presiden yang diusung, namun dalam Pilkada Kota Medan, Nasdem dengan Gerindra memutuskan untuk berkoalisi. Kami telah bersepakat untuk melakukan koalisi khusus dalam hal ini adalah di Kota Medan, di mana Nasdem telah menetapkan Riko Waas sebagai calon wali kota Medan periode 2025-2030 dengan wakilnya Bang Zakiuddin Harahap sebagai wakil wali kota periode 2025-2030. Meski sudah cukup syarat untuk mendaftar, kedua partai ini tak menutup kemungkinan untuk membuka pintu bagi partai lain yang ingin bergabung. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmid Al Yauzar, TV One mengabarkan.